Oke, selamat malam semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas, teman-teman? Ya, sudah. Oke, terima kasih. Ya, jadi teman-teman selamat bergabung di kelasnya Pejuang Apoteker. Pejuang Apoteker ini adalah bimbingan online ya, khusus untuk teman-teman yang mau mempersiapkan diri, memperdalam materi, lalu mempelajari bagaimana menyelesaikan soal-soal, khususnya soal-soal masuk apoteker. Nah, untuk rekaman sendiri, ini direkam oleh tim kami, ya, yang nanti bisa kalian lihat kembali di YouTube channelnya Pejuang Apoteker, ya, karena ini adalah hak miliknya Pejuang Apoteker, ya, ini mohon maaf ada yang request recording. Seperti itu, oke? Nah, jadi sebelum kita masuk ke latihan soal, jadi biasanya kalau di Pejuang Apoteker itu kita materi dulu sedikit yang tidak terlalu banyak, tapi inti-intinya seperti itu, pemahaman materi dulu, lalu kita akan bahas soal. Nah, tapi untuk malam hari ini kita akan bahas soal saja. Nanti teman-teman yang tertarik untuk memperdalam materi dan memperbanyak latihan soal bisa ikut kelasnya, ataupun bisa beli bukunya, seperti itu ya. Jadi izinkan saya dulu untuk sedikit promosi ya. Nanti di bulan Juni, batch Juni, kita ada buka kelas 13 kali pertemuan dengan biaya 130.000. Nah, kalau teman-teman mau beli sama buku, insert buku, teman-teman tinggal bayar 190.000 ya. Tapi nanti pesan dulu di Shopee ataupun di Tokopedia, tinggal klik link di bio Instagram Pejuang Apoteker. Nanti di situ ada mau beli di Shopee ataupun di Tokopedia, ada linknya. Nanti dibeli dulu, terus nanti silahkan daftar kelasnya, pilih juga di link tersebut, di link yang di bio. Di situ ada yang paket, nah itu teman-teman pilih yang itu, seperti itu. Nah, untuk kelas Juni sendiri, ini jadwalnya ya, kita akan startnya itu di tanggal 5, ya, jadi mungkin lebih kurang 8 hari dari sekarang. Ini untuk jadwalnya, kita akan usahain sesuai jadwal ini, seperti itu. Kalaupun ada perubahan, kita akan kasih tahu. Biasanya perubahan itu memang di luar kontrol ya, entah itu misalnya hilang sinyal, sedang hujan badai, seperti itu. Karena akan sulit ya kalau misalnya tetap diteruskan, karena sinyalnya jelek, biasanya seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang tertarik, boleh ya join dengan kita. Jadi tutornya itu ada 3, dengan saya, Kak Novi, saya apoteker dari Universitas Indonesia. Saya dulu S1-nya dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung, SFI Bandung. Lalu ada kakak apoteker, Kak Andiri Niza. Kak Andiri itu apotekernya dari Universitas Pajajaran. Untuk S1-nya saya lupa. UMY ya, Kak Nisa itu S1-nya dari UMY. Terus ada KL-nya juga apotekernya dari Universitas Indonesia, seperti itu. S1-nya dari Palembang. Jadi memang berbeda ya program sarjana farmasi kami dengan profesi apoteker. Nah, memang nggak semua kampus kan menyediakan program profesi apoteker, sehingga itu memang persaingannya itu bukan lagi cukup ya, kalau bagi saya pribadi memang sulit gitu ya, persaingannya itu emang ketat seperti itu, sehingga yang terbaik lah yang memang nantinya bisa melanjutkan seperti itu, dan kami percaya kalian adalah yang terbaik. Jadi persiapkan diri dengan baik, persiapkan materi-materi, pemahaman materi yang banyak ya teman-teman, seperti itu. Oke. Ya, ini ya untuk program kelas Juni. Kalau kalian mau kelasnya aja ada 130, kalau misalnya mau paket juga bisa ya. Jadi di order dulu bukunya, nanti di screenshot, nanti dimasukkan ke G-Form pendaftaran untuk kelas Juni. Nah, semua link itu ada di bio Instagram Pejuang Apoteker. Oke? Karena ini memang bertepatan malam minggu ya, nih teman-teman kasih waktunya yang seharusnya weekend,
mau belajar. Nah, itu kan sesuatu hal yang baik ya, keseriusan kalian dalam mempersiapkan diri. Oke, kita masuk ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas soal hitungan ya. Oke, soal nomor 1. Kalau ada yang bisa mengerjakan, silahkan ditulis jawabannya di kolom chat ya, sambil sama-sama kita selesaikan. Di soal nomor 1, farmasi bagian QC akan menghitung kadar siproheptadin hidroklorida secara titrasi asam basa. Tahapan analisis dimulai dengan melakukan penimbangan seksama sebanyak 250 mg sampel. Dilarutkan dalam 55 ml campuran etanol asam hidroklorida 0,01 m perbandingan 10:1. Selanjutnya sampel dititrasi dengan natrium hidroksida 0,1 normalitas M. Berdasarkan pengujian secara triplo, didapatkan titik akhir titrasi data di bawah ini. Tiap mili NaOH 0,1 N setara dengan 32,39 mg. Pertanyaannya, berapa gram massa sebenarnya dari sampel siproheptadin HCl tersebut? Ya. Jadi teman-teman, ini kita menghitung kadar siproheptadin HCl dengan titrasi asam basa. Artinya apa di sini? Konsepnya itu adalah berdasarkan reaksi yang terbentuk antara siproheptadin HCl dengan natrium hidroksida, si pentiternya. Ya kan? Nanti sampelnya kita larutkan, lalu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Sampelnya siapa? Siproheptadin hidroklorida. Terus nanti akan kita titrasi. Ya, di dalam buret ini ada pentiter NaOH. Lalu di sini ada keran. Yang nanti kita buka kerannya akan menetes tiap tetes dan tiap tetes tersebut akan bereaksi dengan sampel dengan siproheptadin hidroklorida. Sampai nanti terjadi perubahan warna yang kita sebutnya dengan titik akhir titrasi, TAT. Lalu kita stop proses titrasinya, lalu kita hitung berapa banyak volume yang dibutuhkan untuk ya bereaksi dengan si sampel. Jadi kita hitung. Nah, kalau di soal volumenya itu ada 3 kali pengujian ya. Titrasi pertama volumenya 7,7, titrasi kedua 7,8, titrasi ketiga 7,6. Nah, ini harus kita rata-ratakan dulu volumenya. Jadi 7,7 ditambah 7,8 ditambah 7,6. Nah, itu rata-ratanya berapa? Kita cari dulu. Oke, rata-ratanya adalah 7,7. Berarti volume yang dibutuhkan untuk NaOH ya bereaksi dengan si sampel adalah 7,7. Seperti itu. Oke, nah kita hitung 7,7 ini berapa banyak si sampel si siproheptadin HCl-nya. Nah, itu ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan konsentrasi pentiter dan ada hubungannya dengan ini, faktor penyetaraan. Oke? Nah, jadi kita hitung. Jawabannya adalah yang E ya, yang paling tepat. Jadi konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Kalau di kelas nanti kita akan bahas lebih tuntas konsep dari beberapa macam reaksi untuk titrasi. Nah, jadi kita udah hitung volume titrasinya 7,7. Rumusnya adalah volume titrasi dikali konsentrasi pentiter dikali, ini adalah faktor penyetaraan. Ya, yang mana? Yang ini. Seperti itu. Dibagi volume penyetaraan, di sini kan ada tiap mili, berarti tiap 1 mili. Dikali konsentrasi pentiter 0,1. Oke, seperti itu.
Nah, kita cari volume titrasinya, rata-ratanya 7,7. Konsentrasi pentiter di sini sampel dititrasi dengan NaOH 0,1, berarti 0,1 dikali bobot penyetaraan 32,39 dibagi volume penyetaraan itu 1, ya di sini tiap mili dikali konsentrasi pentiter penyetaraan yang ini 0,1. Hasilnya adalah 249,403 mg. Karena di sini di sampel berapa gram? Satuannya adalah gram. Jadi kita konversi miligram ke gram dengan cara dibagi 1000. Maka hasilnya adalah 0,249 gram. Seperti itu caranya. Jadi harus tahu ya rumusnya ini sehingga kita bisa menyelesaikan hasil dari si soalnya seperti itu. Ini kok saya buat ini tidak misalnya ini adalah berat. Oke, lanjut ya. Kalau ada yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan ya di kolom chat. Saya akan coba jawab sebisa dan semampu saya. Oke, soal nomor 2, teman-teman. Masih dengan topik yang sama, ya. Bedanya apa? Kalau yang tadi ditanya berapa gram massa sebenarnya dari sampel, nah kalau di soal nomor 2, yang ditanya adalah berapa persen kadar metformin dalam bahan baku tersebut. Seperti itu. Karena kan yang namanya bahan baku itu jarang ya, yang kemurniannya itu 100%. Jarang ya kan, biasanya mendekati ataupun lebih tapi lebih sedikit. Sehingga kita harus tahu berapa nih sebenarnya kadar dari si zat aktif tersebut. Nah, di sini ditanya berapa persen kadar metformin dalam bahan baku tersebut. Seperti itu. Nah, di sini di soal suatu industri akan memproduksi tablet metformin. Sebelum diproduksi, bahan baku tersebut diuji terlebih dahulu oleh QC. Sebanyak 42 mg sampel dilarutkan dalam 4 mili asam formiat dan 50 mili asam asetat anhidrat, lalu dititrasi dengan HCl 0,40,1 m. Hasil penetapan pada sampel didapat 5 mili dan penetapan pada belangko didapat 0,25 mili. Di sini dikasih tahu ya, tiap mili 0,1 N HClO4 setara dengan 8 mg metformin. Berapa persen kadar metformin dalam bahan baku tersebut? Nah, kalian bisa kerjakan dengan cara yang sama seperti ini. Oke, nanti setelah dapat kadar massa dari si sampel, berarti di sini sampelnya siapa? Metformin. Nah, lalu kita bagikan dengan berapa banyak nih sampel yang kita pakai, berarti dibagi 42 gitu. Lalu dikali 100%. Coba dicari dulu ya. Saya tunggu sekitar 1 menit. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke.
Kita bahas ya, teman-teman. Ini sebenarnya caranya masih sama, tapi di sini ada lanjutan. Karena ditanya persen, jadi nanti hasilnya kita bagikan dengan berapa banyak nih sampel yang kita gunakan. Lalu dikali 100%, seperti itu. Nah, tapi di sini catatan volume titrasinya itu berapa. Dan di sini ada ya, hasil penetapan pada sampel didapat 5 mili. Dan penetapan pada belangko didapat 0,25 mili. Jadi kan konsep untuk titrasi ini kan sampel kita harus dilarutkan terlebih dahulu. Berarti kita menggunakan pelarut. Nah, pelarut yang kita gunakan itu namanya adalah belangko. Gitu. Kan metformin nih, kita mau mengukur kadar metformin tablet. Kita gerus sampai halus, lalu kan kita larutkan. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kita masukkan sampel kita yang sudah kita haluskan, lalu kita masukkan pelarut yang sesuai dan bisa melarutkan sampel metformin. Nah, pelarut ini, teman-teman, kita sebutnya adalah belangko. Jadi di sini ternyata ya belangko yang dipakai untuk melarutkan metformin juga bereaksi. Seberapa banyak? Sebanyak 0,25 mili. Itu bereaksi dengan siapa? Dengan si pentiter O4 0,1 M. Sehingga untuk volume titrasi yang kita peroleh di sini kan pertama kita titrasi dulu belangkonya. Setelah itu kita titrasi lah si sampel kita. Didapatlah 5 mili. Jadi sebenarnya volume pentiternya itu adalah 5 mili dikurang 0,25 mili. Karena ada sebanyak 0,25 mili pelarut yang bereaksi dengan si pentiter. Gitu. Jadi yang sebenarnya bereaksi itu berapa? Yang sampel kita bereaksi dengan HClO4 sebanyak 5 mili dikurang 0,25. Ya, berarti berapa tuh? 4,75 ya. Nah, ini adalah volume pentiternya. Nah, setelah itu baru kita kalikan dengan rumus yang tadi. Oke, saya hapus dulu ya. Jawabannya adalah yang ya, kita bulatin. Oke, jadi volume titrasinya berapa? 4,75. Kenapa 4,75? Karena di sini perlu 0,25 mili belangko, bukan perlu, terdapat 0,25 mili belangko yang bereaksi dengan pentiter. Sehingga kita harus kurangkan dulu volume sampel kita dikurang dengan volume belangko. 5 dikurang 0,25. 4,75. Dikali konsentrasi pentiter. Konsentrasi pentiternya berapa? 0,1. Karena di sini jelas ditulis. Lalu dititrasi dengan HClO4 0,1 normal. Dikali faktor penyetaraan. Faktor penyetaraannya berapa? Yang ini, yang 8 mg. Dikali 8 mg. Volume penyetaraan 1. Ini pada umumnya 1 ya. Jadi mau kita tulis mau enggak nggak apa-apa. Ya kalau udah terbiasa nanti nggak usah diikutin juga nggak apa-apa yang satunya. Karena segala sesuatunya kan kalau dikalikan 1 ya hasilnya itu juga, kan? Lalu dikali konsentrasi pentiter di faktor penyetaraan. Ya ini ya kalau udah ada penyetaraan itu kita lihat di sini. Yang dari literatur ini. 0,1 dikali massa sampel. Massa sampel yang diuji, yang ditimbang sebanyak 42 mg. Itulah kenapa dikali 42
dikali 100%. Jadi saat mengalikannya kita kali 100, jangan lagi kali persen ya. Jadi persennya kan tetap ditulis, jadi cukup dikali 100, karena persennya kita tulis di hasilnya. Oke? Karena kalau kita klik 100, kita kali 100, kita kali lagi persen, nanti hasilnya 0 komaan. Ya, jadi persennya tetap kita tulis, jadi dia cukup dikali 100. Oke, jadi dapat hasilnya ini kan 0,1 kita coret ya. 4,75 dikali 8 dibagi 42 dikali 100. Dapat hasilnya adalah 90,48%. Seperti itu. Oke, kalau yang tadi kan hanya ditanya, berapa nih massa sampel sebenarnya? Ya kan, berarti kita nggak perlu di sini dibagi massa dan tidak perlu dikali 100%, cukup di sini. Itu, seperti itu bedanya. Jadi memang butuh pemahaman ya teman-teman, karena satu konsep itu bisa berbagai macam soal, ya kan? Tapi kalau misalnya teman-teman paham konsep, maka teman-teman bisa menyelesaikannya dan menjawab dengan jawaban yang benar. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya. Berarti aman ya. Di sini tidak ada pertanyaan juga. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini adalah farmasi komunitas ya. Di sini apoteker suatu RS rumah sakit akan melakukan pengadaan. Diketahui lead time dari PDF adalah 10 hari. Lead time ini adalah waktu tunggu. Jadi ketika kita memesan obat di rumah sakit, di apotek misalnya, kita kan melakukan pemesanan obat. Kita melakukan pemesanan obat itu kemana? Ke PBF, pedagang besar farmasi. Oke, jadi PBF ini seperti grosir ya, teman-teman, grosir obat. Nah, di sini ada waktu tunggu. Dari kita pesan sampai obatnya datang adalah 10 hari. Ini maksudnya lead time. Sedangkan konsumsi per hari adalah 100 ampul. Tiap hari ada 100 ampul obatnya yang dipakai. Nah, jika diperlukan buffer stok sebanyak 50% kebutuhan lead time, buffer stok itu apa? Buffer stok itu adalah stok atau jumlah obat yang harus kita sediakan untuk jaga-jaga. Bisa aja kan dalam satu hari itu melunjak nih, banyak nih pasiennya. Nah, untuk menghindari kekosongan obat tersebut, kita udah punya stok jaga-jaga. Nah, itu buffer stok. Ya, stok jaga-jaga. Pertanyaannya, berapakah stok minimal yang harus diantisipasi? Nah, coba kalian kerjakan dulu ya. 1 menit ya, nanti kita bahas bareng. Ya, sudah ada beberapa ya yang menjawab.
Nah, yang tepat itu adalah 1.500. Nah, caranya adalah di sini kan ada lead time ya, waktu tunggunya selama 10 hari. Artinya, selama 10 hari tersebut, kita harus menyediakan minimal berapa banyak nih jumlah ampul yang harus kita siapkan selama 10 hari. Ya, jadi safety stock kita sebutnya, stok ini pengaman ya. Nah, di sini sehingga jadi gini, ketika waktu tunggu itu 10 hari itu nggak terjadi kekosongan. Jadi kita siapkanlah sebanyak konsumsi rata-rata dari perharinya dikalikan dengan waktu tunggunya. Di sini waktu tunggunya adalah 10 hari. Ya, lead time dikali konsumsi rata-rata. 10 hari dikali konsumsi rata-rata per hari 100. Hasilnya adalah 1.000 ampul. Jadi minimal harus ada nih 1.000 ampul untuk 10 hari kita tunggu obatnya. Oke. Nah, untuk stok buffer stoknya, untuk stok jaga-jaga, kita butuh 50% dari kebutuhan lead time. Nah, kita butuh obat selama lead time, waktu tunggu 10 hari adalah 1.000 ampul. Jadi, untuk buffer stoknya, 50% dikali 1.000, 50 per 100 dikali 1.000, ya. Nolnya kita coret, 50 dikali 100, 500 ampul. Jadi berapa stok minimal yang harus kita antisipasi? Kita totalin, ya, 1.000 ampul ditambah 500 ampul. Jawabannya adalah 1.500 ampul yang seperti itu. Nanti farmasi komunitas itu dengan Kak Nisa ya, Kak Nisa adalah praktisi juga, udah lama banget kerja di apotek ya, jadi sangat ini ya, expert kalau di bidang farmasi komunitas. Oke, teman-teman, untuk malam hari ini kita bahas 3 soal. Untuk mau lebih banyak soal lagi, untuk kalian bahas, kalian bisa perdalam dengan ikut join di kelas Juni, ataupun kalian bisa beli buku yang sudah kita keluarin, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Besar harapan saya agar teman-teman semuanya lulus ya, dan kita menjadi teman sejawat apoteker, seperti itu. Dimanapun kalian berada, sehat-sehat dan semangat. Salam kenal ya dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Oke, sama-sama. Izin lift ya.